Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, baik. Untuk sementara presensi saya stop dulu ya. Jadi nanti akan saya teruskan setelah materi selesai. Kita hari ini sampai jam 10.15 maksimal ya. Jadi nanti presensi saya buka sampai jam 10.15. Bagi yang hari ini bisa izin atau keperluan lain bisa sampaikan ke ketua kelas ya, nanti ketua kelas menyampaikan ke saya. Saya stop dulu ya share-nya. Oke, sebelum kita mulai silakan nyalakan dulu kamera supaya saya bisa dokumentasi. Ada yang sambil kerja ya? Iya, Pak. Oh iya. Tapi hari ini kosong ya jadwal yang Sabtu ya? Oke, saya foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bentar ya, ini salah. Oke, jadi untuk review dulu ya, saya mau review UTS kemarin. Sudah saya sampaikan di grup ya hasilnya. Bisa dilihat masing-masing. Yang saya beri tanda itu adalah yang tidak mengerjakan sendiri atau mungkin mengcopy dari punya kawannya. Jadi saya minta ya untuk selanjutnya kalau ada tugas atau ujian tolong masing-masing ngerjakan. Setidaknya kalau misalnya ada bekerja sama itu jangan cuma satu output gitu loh. Outputnya masing-masing, cuma apa namanya bekerjanya mungkin bisa sambil tanya boleh, tapi outputnya masing-masing, jangan satu output dipakai rame-rame gitu ya. Nah ini saya harapkan yang terakhir jangan yang penting asal ngumpul ya, karena saya tidak mau seperti itu. Jadi harapan saya itu kalau setelah materi itu bisa paham, kemudian saat ada UTS atau tugas itu bisa mengerjakan masing-masing. Karena kan kemarin masing-masing ya, bukan tugas kelompok, bukan UTS-nya bukan kelompok. Kecuali kalau kecerdasan buatan baru kelompok. Kalau yang basis data dan VBNet itu enggak kelompok ya, jadi masing-masing. Ya. Kemudian yang ini saya mau review dulu ya. Jadi pertemuan sebelumnya itu sudah
sampai UTS ya, materinya itu dari berkenalan dengan Visual Basic sampai ke pembuatan MDI form. Nah, selanjutnya kita akan membuat aplikasi yang terkoneksi dengan database, tapi sebelumnya saya kasih dulu materi untuk dasarnya dulu ya, karena ini berkaitan dengan PBO atau mata kuliah PBO. Sebelumnya sudah pernah belajar mata kuliah PBO belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya sekilas saja ya, karena sangat padat materinya. Sudah ya. Ya, jadi aplikasi itu ada dua macam, ada aplikasi terkoneksi, ada aplikasi terputus. Kalau yang terkoneksi itu adalah aplikasi dipakai terus-menerus ke database sepanjang aplikasi tersebut dijalankan. Kalau terputus itu berarti tidak terus-menerus atau tidak selalu terkoneksi dengan sumber data. Jadi koneksi dibuka hanya saat diperlukan saja. Nah, untuk koneksi ada dua macam. Yang pertama adalah yang untuk aplikasi terputusnya itu menggunakan namanya data adapter, terus dataset, kemudian dataset ada tabel dan relasi. Kalau yang terkoneksi itu pakai comment dan data reader. Artinya kalau comment itu ya karena dia pakai data reader, artinya dia terus-menerus terkoneksi. Jadi setelah aplikasi dijalankan, itu selalu standby database-nya. Jadi tidak ada istirahatnya. Kalau terputus berarti saat diperlukan dia connect, kalau nggak diperlukan dia diputus. Kalau database sudah ada mau belajar mata kuliahnya? Belum juga, Pak. Oh, belum juga. Iya. Yang kelas lain belum juga ya? Kelas HST atau yang lain? Belum juga, Pak. Duh, belum ya? Semester berapa? 5 atau 3? Saya lupa ini. 5 ya? 3, Pak. 3, Pak. Oh, 3. Oh iya 3 ya. Semester 3 ya. Oke, berarti mungkin keduluan saya yang ngasih materi ini berarti. Soalnya harusnya kalau visual basic ini ya harusnya sudah belajar PBO sama database ya. Tapi ya udah terlanjur sih ya. Ya udah saya sampaikan sekilas saja kalau gitu ya. Kalau database itu sudah tahu kan pengertiannya kan? Kalau database atau basis data? Iya, Pak. Oh, sudah tahu. Oke. Jadi database itu ada dua macam ya secara teknis kinerjanya. Yang pertama ada database yang berelasi, ada yang non relasional. Jadi kalau untuk yang database yang berelasi itu contohnya yang semua keluarga SQL ya. Kalau yang tidak berelasi itu yang tidak harus membuat relasi antar tabel. Nah, kalau untuk yang kita pakai ini adalah database yang berelasi. Nanti kalau semester depan ada mata kuliah database yang ngajar saya, nanti saya kasih dua
macam itu tadi ya. Materinya ada yang database relasional, ada yang non relasional. Jadi database itu ada banyak contohnya kalau yang berelasi ya. Kalau yang dipakai secara umum untuk keperluan kecil dan keperluan satu komputer tanpa koneksi jaringan itu pakai Access biasanya. Sudah pernah memakai Microsoft Access belum? Udah, Pak. Pernah Pak. Udah, Pernah, Pak. Pak. Udah, Pak. Oke, berarti sudah tahu ya. Oke, kalau Microsoft Access itu dulu belajarnya di Istiqom atau di mana? Istiqom pas semester kemarin. Iya, Pak. Yang ngajar saya juga ya kalau nggak salah. Enggak, Pak. Oh, Iya, iya. Pak. Nah, kalau yang apa namanya? Database yang kita pakai nanti itu database yang bisa dipakai buat VB itu ya, bisa pakai Access atau bisa juga pakai SQL ya. Nanti kita lihat situasinya mau yang mana sesuai keperluan ya. Tapi kalau yang bagus sih saya sarankan pakai yang SQL aja biar sekalian. Ini contohnya ya yang tadi saya sebutkan, ada SQL Server, ada Oracle, MySQL dan seterusnya. Di sini juga ada sih, harusnya ada akses ya di sini. Oh, ini ada akses nih. Nah, ini. Database. Nah, ini untuk database itu harus tahu ini ya. Pertama harus tahu dulu ini dari bawah memahaminya. Database itu adalah kumpulan dari file atau tabel. Kemudian file atau tabel itu adalah kumpulan dari record atau rekaman-rekaman. Kemudian record itu adalah kumpulan dari field. Ada yang namanya primary key, sudah tahu ya ini ya, database yang diakses sudah tahu lah. Kemudian ada field itu adalah ada 3 bagian, kumpulan dari nama field, jenis atau tipe fieldnya, dan ukuran fieldnya berapa. Di bawah field ada karakter itu berarti yang isiannya ya, isian dari field tersebut. Ini sudah paham ya yang saya sampaikan di akses kemarin? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Yang berikutnya ini gambaran database. Jadi gambaran database itu seperti ini contohnya. Ada sebuah database diibaratkan drum atau silinder seperti ini. Isinya adalah tabel-tabel. Di dalam tabel itu isinya ada field ya. Fieldnya itu bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya ada name, nama, alamat, dan seterusnya. Di dalam field ada record. Record itu berarti yang barisnya ini. Oke. Ini sudah tahu ya? Ada ARD atau relationship. Sudah tahu belum? Halo? Belum. Ini belum belajar ya? Halo? Belum rasanya. Belum. Ya, berarti mata kuliah database memang belum disampaikan ya. Ya udah. Ini namanya relationship. Jadi relationship itu hubungan antar tabel. Sebagai contoh ya, di sini ada database perpustakaan. Jadi kita bikin tabel dulu siswa, itu isinya adalah semua data tentang siswa. NIS-nya, nama, alamat, telepon, dan seterusnya. Terus siswa kan berarti dia hubungannya dengan tabel peminjaman ya. Berarti dia ada hubungannya adalah dari siswa meminjam
atau mengisi tabel pinjam. Makanya di sini ada hubungannya. Kemudian dari bukti pinjam ini petugas membuat transaksinya, kemudian dari bukti pinjam itu dihubungkan lagi ke tabel buku. Jadi tabel buku itu dihubungkan dengan relasi apakah ada nggak yang dipinjam. Kalau ada berarti pinjam ke buku tersebut, dicatat rekodnya, gitu ya. Ini berarti menghubungkan antara lima tabel. 4 apa 5 nih? 1, 2, 3, 4. Menghubungkan 4 tabel. Siswa, bukti pinjam, buku, dan petugas. Sampai sini ini ada yang ditanyakan nggak ini? Tentang gambaran ini. Kalau nggak ditanyakan berarti saya nggak paham. Silakan saya beri waktu dipahami, kemudian kalau nggak paham silakan ditanyakan. Sudah paham? Masih ada orangnya ini? Ada Pak, ada Pak. Gimana? Paham atau belum paham? Kalau belum paham, silakan ditanyakan. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, saya lanjutkan. Saya cepat karena materinya padat ya. Ini kalau pakai akses ini sudah pernah dipelajari ya di semester lalu. Jadi nggak perlu saya sampaikan lagi. Ini cuma contoh aja kok, cuma contoh membuat database pakai akses. Nah, sekarang membuat project itu berarti kita buka Visual Studio-nya, terus nama solutionnya kita beri nama vis2_nim. Ini harapan saya adalah untuk project UAS nanti ya. Jadi setelah ini harapan saya bisa mengerjakan tugasnya. Nanti finalnya adalah untuk persiapan UAS. Jadi berapa ya? Mungkin 80 lah. 80% yang saya sampaikan ini adalah untuk UAS. Jadi setelah ini saya akan berikan ini untuk tutorialnya. Saya share, nanti silakan dibuat dari hari ini. Kita UAS kalau nggak salah Januari ya, betul nggak? Januari apa Desember ya? Januari ya. Ada yang tahu jadwalnya? Saya cek dulu. Oh, November ya. November tanggal 26. Oke, berarti 1 bulan lagi ya UAS. Nah, jadi saya ulang sekali lagi. Untuk project ini, project mana tadi? Nah ini ya. Untuk project ini nanti saya akan share. Nanti bisa dari sekarang dikerjakan karena 80% itu adalah sudah UAS. Nanti saya tinggal menambahkan yang 20%-nya saat
hari H UASnya. Untuk menunya menggunakan MDI form yang terakhir sudah dikerjakan di UTS ya. Jadi nanti silakan bikin project baru buat menu seperti ini. Nanti kita akan membuat final projectnya itu membuat aplikasi perpustakaan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan ke PBO. Pak, untuk yang ini bakalan dikumpul ya Pak nantinya? Nggak dikumpul, cuma ini kan 80% untuk UAS ya. Jadi cukup dikerjakan masing-masing, nggak usah dikumpul. Nanti saat dikumpulnya saat hari H UASnya aja, yang setelah saya berikan 20% sisanya. Oh ini, masih Pak. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Pertanyaan. Ya. Suara ini bagus suaranya. Suaranya ini nggak jelas suaranya. Ya. Halo. Suaranya kresek, suaranya kresek-kresek. Suaranya kresek-kresek suaranya, ya. Ya masih kresek-kresek suaranya, nggak jelas. Ya malah makin parah suaranya kayak bunyi hujan. Sambil nunggu bagus memperbaiki suaranya, ada yang lain yang mau tanya? Pak, Ya. untuk materi ini Pak bisa dikirimkan ke lainnya Pak. Maksudnya materi apa? Materinya dikirim Pak. Ya nanti saya kirimkan di grup nanti habis ini. Karena memang harus dikerjakan berdasarkan tutorial ini ya. Iya Pak. Ya. Ada lagi? Yang mau tanya? Mumpung belum ini ya, belum jauh. Kalau nggak ada, saya teruskan. Oke, untuk yang berikutnya ini kita persiapan membuat desain formnya dan membuat apa namanya kelas-kelasnya. Jadi ada 3 menunya, ada master. Master itu berarti master buku dan master siswa. Pop up itu berarti pop up buku, pop up siswa. Yang terakhir adalah transaksi. Itu isinya pinjam buku. Nah, jadi kan tadi sudah membuat project ya. Terus membuat menu MDI-nya, sekarang mendesain formnya. Ini nanti saya kirimkan di grup tutorial ini, nanti silahkan dipraktekkan di komputer ya. Kalau ada yang belum punya komputer, bisa numpang dengan kawan. Tapi saya harapkan mengerjakannya masing-masing ya, jangan mengcopy punya kawan. Karena kalau mengcopy nggak tahu caranya bagaimana, ya percuma kalau cuma tinggal copy ya, nggak paham apa yang dikerjakan. Karena nanti untuk skripsi tugas akhir itu biasanya mahasiswa itu dasarnya adalah bisa pakai ini untuk nanti bahan skripsi. Jadi mulai dari sekarang bisa disiap-siapkan kemampuannya untuk belajar. Ini ya, jadi ini membuat atau menambah form, sudah tahu kan ya? Sudah diberikan materinya.
Ini saya cuma mereview aja ya, cuma sekilas saja nanti biar nggak bingung saat mempraktekkan ini. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan ditanyakan. Nah, jadi pertama bikin form ini namanya form master siswa. Ini cuma contoh ya. Kalau ada dikasih warna-warna seperti ini, nggak perlu harus diikuti persis seperti ini. Untuk desainnya masing-masing terserah Anda nanti mau yang seperti apa. Jangan dituruti yang mirip persis seperti ini cuma contoh. Cuma kalau untuk text box-nya, feed-nya sama. Ada NIS, ada nama, ada tombol, ada radio button, ada tombol simpan, ubah, hapus, dan seterusnya itu sama. Tapi maksudnya untuk layout desainnya itu masing-masing aja. Silahkan disesuaikan. Ya, ini jadi form ini dipakai untuk mengentry data siswa. Kemudian ini keterangannya, kontrolnya atau komponennya, kemudian propertiesnya dan value-nya apa. Ini sudah ada di sini. Lengkap ya, silakan dipraktekkan. Nah, untuk yang berikutnya adalah form master buku. Master buku itu isinya ini, entry data master buku. Jadi ada kode buku dan seterusnya. Ada tombol, ini tombol cari ya. Ada tombol cari dan seterusnya. Kemudian ini propertiesnya. Nah, sekarang yang mendesain form pop-up-nya. Form pop-up-nya itu berarti yang ini. Itu kalau diklik tadi cari, maka muncul pop-up ini. Ini juga sudah ada petunjuknya ya. Silakan diikuti. Kemudian ini pop-up untuk bukunya. Jadi tampilannya sudah ada diberi penjelasan. Yang terakhir adalah transaksi peminjaman buku. Ini ada NIS, nama, dan seterusnya. Kemudian ada harga buku. Kemudian ada tombol tambah dan batal, dan ada simpan dan keluar. Juga ada ininya, petunjuk propertiesnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini cuma gambaran sekilas saja yang nanti harus dikerjakan apa-apa aja. Kalau UAS-nya sebulan lagi, berarti kalau dari sekarang itu sudah disiapkan layout-layoutnya, desain-desainnya sudah ringan ya. Tinggal nanti yang terakhir aja nanti UAS-nya yang sisanya 20% tadi itu tinggal dilengkapi sedikit. Jadi 1 bulan ini harapannya Anda bisa menyelesaikan 80%-nya. Ibaratnya itu tinggal menambahkan sedikit sudah jadi gitu ya. Biasa sudah memberikan kemudahan, jadi nanti UAS-nya nggak perlu yang repot-repot lah. Ada yang ditanyakan nggak sebelum saya teruskan? Ini baru desainnya ya, belum mengisi kodenya atau skripnya, masih belum. Ini baru yang desainnya saja. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah ini ya, jadi selanjutnya itu adalah OOP atau PBO. Jadi kita mempersiapkan kelas dan objek, kemudian field, property, dan metodenya. Setelah itu koneksi. Jadi saya sampaikan sekilas tentang apa itu OOP atau PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi OOP itu merupakan metode pemrograman di mana pengembang harus mendefinisikan terlebih dahulu tipe data, kemudian tipe operasi, dan seterusnya. Pemrograman itu umumnya ada 2 macam ya secara umum. Ada pemrograman prosedural, ada pemrograman
berorientasi objek. Kalau OOP itu berarti kita harus mendefinisikan semua tipe-tipe atau kelas-kelasnya dulu untuk dipakai. Kalau prosedural itu ya langsung aja, langsung diketik komennya. Kalau OOP harus disiapkan dulu. Nah, ini keunggulan OOP atau BBO ada 3 ya, yaitu maintainability atau mudah dikelola. Kenapa mudah dikelola? Karena semua operasional aplikasi itu didefinisikan terlebih dahulu. Maka kalau kita ingin menambah atau menghapus atau mengedit itu tinggal pilih aja mana yang kita mau ubah atau tambahkan. Jadi gampang untuk dikelola. Kemudian extensibility itu dapat diperluas, artinya kalau mau ditambahkan pun bisa. Yang terakhir itu dapat digunakan kembali, artinya kita sekali membuat objeknya itu dapat digunakan kembali di operasional yang lain. Jadi itu keunggulan ya ada 3. Maintainability, extensibility, dan reusability. Nah, yang berikutnya adalah komponennya. Komponen OOP itu ada 5. Yang pertama adalah objek, yang kedua kelasnya, yang ketiga metodenya, kemudian field-nya dan propertinya. Pertama adalah yang objek dulu. Yang objek itu adalah pengertiannya adalah elemen dasar. Misalkan ini ya, kalau kita mengamati sebuah benda, itu kan benda dinamakan objek. Anggap benda itu adalah mobil gitu ya. Jadi objek itu benda untuk berinteraksi dengan yang lain. Nah, kemudian ada kelas. Kelas itu berarti koleksi dari objek-objek yang bertipe sama. Atau dicontohkan blueprint-nya lah ya. Blueprint itu berarti cetakan secara umum. Kayak gini contohnya ya. Kalau saya bilang objeknya mobil itu masih umum nggak pengertiannya? Umum, Pak. Masih umum, Pak. Masih umum ya. Nah, kalau saya kasih definisikan berupa kelas-kelasnya, misalkan objek mobil itu kelasnya adalah kelas SUV, kelas 4WD misalkan itu kan sudah lebih spesifik ya. Artinya dia kelasnya tergantung yang seperti apa. Nanti ada lagi tuh didefinisikan lagi saat diimplementasikan. Mobilnya itu kan juga ada mereknya itu. Misalnya mobil mereknya Avanza, tipenya tipe berapa gitu ya. Jadi lebih spesifik. Itu ibaratnya ya secara umum antara objek dan kelas. Kemudian metode adalah tindakannya. Sebagai contoh, sebuah mobil itu kan ada cara dia berjalan itu kan ada macam-macam ya. Kalau misalnya kita mau memajukan mobil bergerak maju itu kan berarti ada kendalinya, ada setirnya, ada kalau mobilnya mobil manual ada koplingnya, ada gasnya gitu ya. Kalau mundur juga sama, ada personel yang mundur, ada gas. Itu namanya metode atau metode. Cara kita untuk memperlakukan objek seperti apa. Lalu ada field itu berarti isi. Yang tadi saya jelaskan di awal, misalkan saya isi mobil tuh mereknya Avanza gitu ya. Tahunnya 2010. Nah, itu berarti field-nya. Berarti properti itu misalnya warnanya apa gitu ya. Bentuknya seperti apa. Ya, sama dengan properti di Visual Basic ya. Sama. Jadi itu ada 5, ada objek, kelas, method, field, dan property. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Terkait OOP.
Pertanyaan? Halo, masih ada orangnya? Ada Pak. Oke. Saya beri contoh ya, biar mudah dipahami. Sebentar. OOP masih paham atau masih bingung? Masih paham atau sudah bingung? Ini kalau cuma diem saya nggak paham loh ya. Saya kasih contoh lagi nih. Ini sebenarnya ada khusus sih ya, mata kuliah PBO, tapi nggak apa-apa lah karena belum dapat ya, saya kasih sebentar. Sudah kelihatan ya di layar ya? Sudah Pak. Ini gambar apa ini? Manusia ya. Jadi kelasnya adalah kelas manusia. Ya, jadi kelasnya adalah kelas manusia. Objeknya apa? Objeknya itu adalah nama orangnya, misalnya Siti gitu ya. Kelasnya manusia, objeknya Siti. Atributnya apa? Atributnya itu berarti kita mau cari apa nih di dalam Siti. Oh, berarti kita cari namanya, siapa, umurnya, emailnya, nomor HP-nya gitu ya. Terus warna kulitnya apa, ciri-ciri khususnya apa gitu. Itu atribut. Kalau metode itu berarti bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia berbicara dan sebagainya. Bisa paham ya dari pengertian ini? Halo? Bisa paham atau masih belum paham? Paham, Pak. Oke. Masih kurang Pak. Masih kurang. Yang mana yang belum? Yang mana yang belum paham? Pengolahannya. Yang mana? Pengolahannya Pak masih kurang. Paham. Nah, ini masih belum mengolah ke Visual Basic. Ini masih pengertian secara umum. Kalau ini sudah paham nggak ini? Iya Pak. Oke. Insyaallah paham Pak. Oke, baru sekarang yang implementasinya di Visual Basic ya. Oke, ini adalah tekniknya. Pertama kita bikin kelas dulu, kemudian nanti baru integrasi dengan fit properties dan metodenya. Ini contohnya, ini tutorialnya ya. Pertama diklik di menu project, pilih add new item, kemudian kita pilih kelas diagram, kemudian beri nama kelasnya, kemudian nanti akan muncul di sini di Solution Explorer akan muncul seperti ini. Kemudian ini kelas bukunya, jadi kelas bukunya sama ya, kita beri nama CLS buku, kemudian nanti akan tambahkan di sini. Nah, sekarang yang metodenya ini kita bikin 3, ada hapus, simpan, dan ubah. Nah, nanti bisa disesuaikan di sini nama-namanya ya, bisa ditambahkan. Tambahkan awalan P pada nama kelasnya. Supaya gampang dibedakan mana yang properties, mana yang method. Nah, kalau F berarti field ya, kalau P berarti properties, kalau F berarti field.
Kenapa diberi nama inisial? Karena biar nggak tercampur namanya ya. Karena namanya kan sama nih. Ada KD buku, ini juga KD buku. Tapi kan ada antara field dan properties beda. Makanya diberi nama inisial di awalnya P dan F. Kemudian ini kita sesuaikan propertiesnya. Itu seperti ini tampilannya ya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Itu adalah untuk buku. Sekarang yang buat siswa. Buat siswa itu berarti diulang lagi ya. Kita tambahkan kelas. Namanya CRS siswa. Kemudian sama dibuat propertiesnya dan fieldnya. Kemudian ini metodenya ya. Ada hapus, simpan, dan ubah. Yang ketiga adalah kelas untuk bukti pinjam. Bukti pinjam berarti ini ada 3. Sama juga itu ya tadi ya. Ada simpan, hapus, dan edit. Yang keempat ada ini kelas, namanya kelas ada. Juga sama juga. Nanti silakan disesuaikan lagi. Nah, sekarang yang berikutnya adalah tinggal koneksikan database. Kalau ini kan pakainya akses ya. Kalau supaya memudahkan ya, sementara nggak apa-apa deh pakai akses dulu. Kita nggak sampai ke SQL ya, karena SQL perlu persiapan banyak. Jadi kita sementara pakai akses dulu, karena kan kalian belum dapat mata kuliah database ya. Jadinya nggak apa-apa lah sementara yang sudah pernah kan pakai akses. Berarti kita implementasikan akses ke dalam Visual Basic. Jadi nanti database-nya pakai akses, aplikasinya pakai VBNet. Yang disiapkan ada 4 untuk komponen library-nya. Ada OLEDB, SQL Client, ODBC, dan data. Ini caranya ya. Jadi kita mengimpor itu diketik di kodenya, di source code-nya. Untuk koneksi seperti ini diatur. Koneksinya adalah pakai SQL Server, SQL OLEDB, Microsoft Access, dan seterusnya. Kita pakai yang akses untuk digunakan ya. Metodenya tadi itu ada open dan close. Berarti saat digunakan di open, saat tidak lagi digunakan di close. Lalu terakhir adalah modul koneksi. Modul koneksi ini adalah untuk mengkoneksikan ke database. Kita tambahkan sebuah modul namanya modul koneksi.vb ya. Caranya tinggal di klik kanan, kemudian pilih add, pilih modul. Nah, isinya ini, isi script atau kodenya seperti ini ya. Nanti diketik di dalam modulnya. Nah, nama database itu yang ini. Kalau akses 2007 ke atas kan ekstensinya ACCDB ya. Nanti tinggal disesuaikan nama database-nya. Kemudian ini adalah untuk string koneksinya. Terakhir ini pakai ini application.startupPath. Jadi ini untuk ini nih. Ya. Untuk mendefinisikan path atau lokasi penyimpanan database tersebut itu di dalam folder apa gitu ya. Nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya kita punya folder solutionnya VS tadi ya, VS 2 underscore name dan nama, berarti menyimpan database-nya tersebut ya harus di dalam folder tersebut juga ya. Artinya supaya tidak terpecah-pecah. Nanti saat dikumpul proyeknya itu bisa saya langsung lihat database-nya di dalam folder project tersebut. Jadi nggak terpisah. Sampai sini ada pertanyaan?
Sebelum saya lanjutkan ke yang terakhir. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, ini yang terakhir ya. Yang terakhir untuk pembuatan source code-nya atau kodenya. Oke, ini ya. Jadi ini terakhir modul keempat. Jadinya ini membuat script-nya dari menambah record, mengedit dan menyimpan. Kita menggunakan ini SQL, bahasa SQL itu bisa digunakan di Access juga. Jadi menggunakan perintah ada 4 ya. Kalau select itu menampilkan, update berarti mengedit, kemudian delete berarti menghapus. Yang terakhir itu lihat, bukan lihat apa ya? Select, edit, hapus, tambah ya. Kalau menambah data berarti insert. Ada 4 macam operasional ya, tambah, edit, hapus, dan lihat. Itu 4 operasional database. Nah, itu disebut dengan ini SQL ya, Structured Query Language. Nah, untuk SQL sendiri itu bisa digunakan untuk mengelola basis data atau database, bisa dipakai juga di Microsoft Access. Nah, untuk kategori SQL itu ada apa? Ada 2 macam. Ada DDL, ada DML. Kalau DDL itu berarti data definition language. Kalau DML berarti data manipulation language. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini. Kalau DDL itu isinya adalah perintah untuk membuat database-nya, tabelnya, dan seterusnya. Sedangkan kalau DML itu adalah untuk mengelola database-nya yang tadi saya sebutkan di awal. Insert berarti menambah data, update atau mengedit, delete menghapus, dan mengambil data itu berarti menampilkan data. Kalau dalam istilahnya itu adalah CRUD, CRUD ya. Panjangannya create, read, update, dan delete. Nah, jadi disingkat CRUD. Ini saya kasih inisial aja. Nah, C, R, U, D. Create ini berarti sama dengan insert ya. Read itu sama dengan ini, mengambil data atau view. View. Update ya sama dengan update. Kalau delete sama dengan delete. Jadi ada 4 operasional. Itu namanya DML. Tapi kalau DDL itu adalah perintah untuk membuat database, membuat tabel, terus apalagi ya, menentukan hak aksesnya. Nah, itu pakai DDL. Jadi bedakan antara DDL dan DML. Sampai sini ada dulu yang ditanyakan? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini untuk DML ya. Nah, untuk perintah DML tadi itu ada insert, update, delete, dan select. Ini contohnya ya. Insert itu kan berarti menambah data. Kalau menambah data itu berarti memasukkan data baru.
Nah, kayak gini perintahnya. Insert into nama tabelnya apa, kemudian nilainya itu apa saja. Misalkan insert into siswa, nama tabelnya kan siswa. Values-nya apa? Sesuai dengan urutannya ya. Name, kemudian nama, alamat, dan seterusnya. Nah, untuk update, itu ada berarti untuk mengedit. Ya, berarti misalnya update nama tabelnya siswa, set, kemudian name-nya berapa, sama dengan berapa, koma, namanya sama dengan berapa, dan seterusnya. Where itu berarti di mana, kondisi itu berarti kita mau update rekodnya siapa. Kalau kita mau mengupdate rekodnya Adul misalnya. Nah, Adul ini primary key-nya apa? Primary key-nya misalnya pakai nis atau nim. Nim-nya 1, berarti where name sama dengan 1. Betul kenapa primary key nggak boleh sama? Karena dipakai buat mengedit dan menghapus. Kalau di name sama, kemudian misalnya ada mahasiswa yang name-nya sama, ada 5 orang. Kita mau menghapus name-nya Adul, sedangkan name-nya Adul tuh ada 5 yang sama. Ya berarti semua name yang sama akan terhapus juga. Gitu ya. Makanya supaya tidak terhapus semuanya harus ada namanya primary key yang bersifat unik. Ini sudah saya jelaskan ya di akses ya, primary key. Yang ketiga adalah delete. Delete itu berarti untuk menghapus. Perintahnya hampir sama dengan update, cuma nggak ditentukan field-nya ya, langsung aja delete from nama tabel misalkan siswa, where misalkan name-nya sama dengan 1, berarti Adul yang name-nya 1 akan dihapus datanya. Nah, select berarti untuk menampilkan. Kita menampilkan data dalam sebuah tabel, misalnya select. Select ini berarti kita mau men-select apa? Kan satu tabel tuh ada misalnya siswa ya, ada name, ada nama, alamat, dan seterusnya. Kita mau yang mana nih? Mau ngambil name-nya saja, atau name dan alamat, atau name, alamat, dan NIS, atau NIM. NIM, nama, alamat, dan nomor HP misalkan. Nah, berarti kita tinggal ketik aja select name, nama, alamat, nomor HP. Nah, tapi kalau mau mengambil semua yang ada, kita bisa memasukkan nih tanda bintang seperti ini. Jadi select bintang. Gitu ya. Select bintang berarti itu artinya menampilkan semua kolom atau field dalam tabel tersebut. From, nama tabelnya apa? Misalkan siswa, where. Nah, where itu berarti kondisinya ya. Jika kondisi NIM-nya sama dengan 1 misalkan ya. Kemudian atau kelas sama dengan TI3. Nah, itu kan yang muncul akan sangat banyak tuh, semua kelas TI3 yang muncul semuanya. Group by, berarti group by ini dikelompokkan atau disorting berdasarkan apanya. Atau difilter ya maksudnya ya. Misalkan difilter berdasarkan kampusnya, misalkan alamat kampusnya. Terus having list kondisi, misalkan dia mempunyai apa nih di dalam field-nya, mengandung karakter apa gitu ya, bisa dituliskan juga. Tapi ini nggak mesti harus ditulis seperti ini ya. Cukup minimal sampai sini sudah bisa ini. Nah, sampai sini aja sudah bisa dilakukan, nggak perlu sampai yang grup dan seterusnya, nggak usah. Itu kalau misalnya mau spesifik. Ya, tapi kalau cuma menampilkan semuanya udah sampai sini selesai. Terakhir adalah order by. Order by itu berarti untuk mengurutkan atau mensorting berdasarkan apanya. Misalkan kita sorting berdasarkan NIM-nya biar urut ya. Nah, yang berikutnya adalah ascending apa descending. Kalau ascending berarti kan 0 sampai seterusnya. Tapi kalau descending itu yang terakhir sampai ke record ke 0 atau record ke 1. Jadi dibalik. Sama dengan di Excel ya.
ada ascending, ada descending. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya teruskan. Yang berikutnya adalah ini objek komen. Objek komen itu berarti untuk menjalankan perintah. Contohnya ini ya, untuk connection, comment tag, comment tab, dan jenisnya. Ini memang harus dipraktekkan ya supaya paham. Nanti akan dijelaskan setelah ini di tutorial untuk mengisi komen. Yang berikutnya adalah objek eksekusi. Ini ada 3 macam, ada reader, ada scalar, dan ada non-query. Untuk reader ini sifat-sifatnya nanti silakan dibaca masing-masing di setelah ini ya, karena waktunya sangat mepet dan sangat banyak materinya, jadi saya singkat aja. Ini scalar, kemudian yang ini adalah non-query. Jadi ada 3 perbedaan antara objeknya yang dieksekusi, ada 3. Kemudian yang berikutnya adalah data reader. Data reader itu berarti yang terhubung terus-menerus ya, yang aplikasi terkoneksi. Nah, ini untuk source code-nya. Source code-nya ditampilkan untuk kelas buku ya. Jadi nanti tinggal diketik di dalam kelasnya. Ini memang lumayan banyak ya, makanya dari sekarang dicicil ya, biar nanti ringan saat hari H UAS nanti. 1 bulan waktunya, jadi saya rasa sambil nyicil masih bisa lah ya dari sekarang. Ini untuk file CLS buku kelasnya kita ketik seperti ini masih kosong, artinya simpan masih kosong, ubah masih kosong, hapus masih kosong. Belum ada isinya. Kemudian ini adalah untuk mengimpor supaya bisa dipakai akses, kita impor library oleh DB namanya ya. Kita impor di dalam kelas buku. Nah, ini untuk diisi. Jadi sebelah kiri itu ya asalnya yang kosong, kita tambahkan itu. Tambahkan yang kotak merah itu ya. Sama juga. Nah, ini juga sama. Jadi auto number yang ada di dalam metodenya kita tambahkan ini, source code ini. Jadi semuanya lengkap, tinggal ikuti saja tutorialnya. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan ke saya. Kita bahas nanti saat pertemuan berikutnya ya. Jadi materi sampai UAS itu adalah yang ini saja. Jadi untuk yang pertemuan berikutnya kita akan bahas diskusi kira-kira yang mana masih terkendala. Ini tanggal 23 ya. Berarti setelah ini tanggal berapa lagi nih? Bentar ya. Tanggal 30 ya nanti ya. 31 maksudnya. Tanggal 31 tanggal 14. Berarti 2 kali lagi ya. 2 kali pertemuan habis itu UAS. Nah, 2 kali pertemuan ke depan kita bisa manfaatkan untuk ini mendiskusikan ini. Oke, ini untuk mencari pakai select karena apa? Karena select itu untuk menampilkan datanya, jadi pakai select. Kalau ini untuk kelas siswa, ini tinggal dimasukkan aja script atau kodenya. Ini untuk yang bukti pinjam ya, bukti pinjam. Jadi kan tadi ada 4 tabel ya. Jadi 4-4-nya kita masukkan kodenya.
Oke, terakhir ini. Ya, ini terakhir. Untuk yang kotak pencarian yang pop up tadi itu. Oke, silakan sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Pak Kaina, Pak nih, Kaina masukkan aja langsung kalau Pak. Memasukkan apa tuh? Yang tadi yang sebelumnya mah olah yang apa yang kayak tabel-tabel kayak itulah. Kalau tabel-tabel itu diakses bikinnya. Ini habis itu Bang dimasukkan yang ininya ke Pak. Kenapa SKL kan ini Pak? SKL maksudnya? Ini yang kayak dim nih dimasukkan ke situnya ke Pak. Kan tadi kan pertama bikin database-nya, diakses kan. Terus Iya. merancang menu-menunya pakai MDI form. Terus desain form-formnya tadi ada 4 macam tadi ya. Kemudian setelah itu baru mengisi kelas-kelasnya, membuat kelas-kelasnya dan propertinya. Nah, yang terakhir baru ini mengisi kodenya, source code-nya. Gitu ya. Paham maksudnya? Halo? Pian masukkan Pak. Pian masukkan ke YouTube ke Pak. Iya, nanti di YouTube seperti biasa. Oh ini. Tapi kalau untuk tutorial ini nanti saya kirim di grup ya. Nanti bisa di-share sama ketua kelas. Oke, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain yang mau tanya? Oke, jadi sampai UAS saya nggak lagi memberi tugas ya. Jadi cukup ini aja yang dikerjakan menjelang UAS nanti. Jadi 1 bulan saya rasa sangat cukup untuk menyelesaikan ini. Karena ini nanti kan di sambil pertemuan berikutnya kan kita bahas untuk ini ya. Kita bahas untuk pengerjaannya. Jadi nanti saya bisa sambil bimbing sampai UAS nanti. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada, saya tampilkan lagi presensi. Bagi yang masih belum sempat tadi presensi, saya buka sampai 10.15 ya. Jadi masih kesempatan bisa absen. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa saya nanti setelah share bisa mulai dikerjakan mulai hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Yang sudah presensi boleh meninggalkan ruangan ya. Ini Pak.